Di awal ada Top Itipat mendatangi bank. Dia mau minjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar rupiah untuk membuka bisnisnya. Teller bank lalu menyuruhnya memberikan alasan kenapa dia harus dipinjami uang sebesar itu. Top lalu cerita, saat masih SMA dia sedang belajar, bukannya mendengarkan guru malah main game online. Top punya item yang langka, terus ada orang yang mau beli seharga 12.000 baht. Langsung transfer ke rekeningnya. Dia pulang minjam buku rekening pamannya dan duit pun cair. Semenjak itu Top terus menjual item game sampai duitnya banyak. Lalu untuk beli mobil menaikinya ke sekolah dan mengajak pacarnya jalan-jalan. Pulang ke rumah, orang tua Top memarahinya, dapat uang dari mana, dituduh ikut taruhan bola. Top menjelaskan semua itu dari hasil ngegame, orang tuanya nggak percaya, dan ibunya meminta Top belajar saja, nggak usah aneh-aneh. Tapi Top bodo amat terus main game sampai lulus sekolah. Dia melihat hasil tes masuk universitas negeri, tapi nggak lolos. Tanpa ada rasa sedih atau kecewa, langsung lanjut main game lagi. Singkatnya dia beli PS dan DVD player. Pulang ke rumah, orang tuanya memarahi Top karena nggak lolos tes masuk PTN. Tapi Top meyakinkan orang tuanya masuk PTS nggak apa-apa, sama aja. Ayahnya marah karena cuma ingin Top kuliah di PTN, karena di PTS itu biayanya mahal guys. Ayah ibunya pun berdebat masalah keuangan untuk nanti kuliah Top. Top di kamar melihat sisa tabungannya menipis dan akun gamenya juga keblokir karena kedeteksi untuk komersil. Dia bingung lalu melihat DVD player yang tadi dibeli. Top kemudian kembali ke toko untuk membeli banyak DVD player. Dia menawarnya sampai deal dan nanti akan dijual kembali. Di rumah, Top menunjukkan DVD player ke Pak Aman dan ibunya, tapi saat dinyalakan ternyata itu barang rusak guys. Dia kembali ke toko ngomel-ngomel ke penjualnya minta garansi pengembalian uang, tapi nggak ada karena itu DVD player bajakan, kalau rusak ya beli baru. Top marah karena nggak diberitahu dari awal lalu membanting ke atas etalase sampai pecah. Penjual marah menampar Top, dia mau dipukul tapi langsung lari terbirit-birit. Top pulang sambil manyun, lalu melihat ayahnya jalan kaki, ia nyuruh masuk mobil. Ayahnya bilang, bisnis itu nggak gampang, jangankan anak kecil, orang dewasa saja banyak yang gagal. Dan menyuruh Top lanjut kuliah, dimanapun terserah, sambil memberikan uang, tapi Top menolaknya guys. Malam harinya dia mengambil jimat ayahnya dan dijual 100.000 baht, uang itu digunakan untuk masuk PTS. Singkatnya Top sudah masuk kuliah, tapi saat di kelas dia nggak mendengarkan, malah menyuruh temannya ngerekam suara dosen mengajar dan keluar kelas. Dia pergi ke tempat pameran mesin, lalu melihat mesin penggoreng kacang otomatis. Kata salesnya, mesin itu belum ada yang punya di Thailand. Mendengar itu, Top langsung semangat ingin membeli mesin itu padahal harganya mahal. Di rumah, Top dimarahi lagi karena membawa mesin itu. Tapi Top bilang hanya menyewa seharga 50.000 baht. Top lalu bertanya-tanya ke penjual kacang goreng bagaimana cara membuat kacang goreng yang benar, lalu mencatatnya. Sedangkan temannya di kampus menelepon Top suruh masuk tapi nggak diangkat. Top sudah mendapatkan resep membuat kacang goreng yang enak. Ia menyuruh pamannya mencicipi, ke ibunya juga, dan kacangnya enak guys. Top langsung mencari tempat jualan di mall. Dia bersama pamannya dengan semangat membawa gerobak dan kacang ke tempat jualan. Saat mall dibuka ramai orang tapi nggak ada yang beli. Pamannya sudah teriak-teriak juga nggak ada yang beli. Mereka terus berusaha agar ada yang beli. Top di pasar ngantar pacarnya belanja. Dia mengamati orang jualan gimana caranya biar ada pembeli. Top langsung mencatat kata bonus lalu diskon. Saat ngobrol dengan pacarnya, Pak Man Top menelepon bilang dagangannya nggak laku. Sudah melakukan apapun tapi tetap nggak ada yang beli. Saat menunggu pacarnya di depan toilet, Top melihat orang minta sumbangan dan di situ banyak yang memberi. Dia langsung berpikir, ternyata tempat juga berpengaruh agar ramai yang datang. Top langsung meminta pindah tempat karena sebelumnya banyak saingan. Dia pun boleh pindah di pintu masuk mall. Saat di kelas sedang ujian, dia kebingungan mengerjakan soal. Lalu teleponnya berbunyi, Top langsung mengambil HP-nya dan minta izin ke pengawas untuk mengangkat. Tapi nggak boleh, nanti bisa dianggap berbuat curang, lebih baik dimatikan. Tanpa pikir panjang, dia langsung keluar kelas memilih mengangkat teleponnya daripada ikut ujian. Ternyata pamannya yang nelpon bilang dagangannya laris. Top langsung membawa kacang lagi. Benar saja, ramai pembeli sampai kekurangan kacang. Top lalu bilang ke pamannya akan buka cabang lagi. Dia buka cabang dan sudah punya karyawan guys. Saat itu juga pacar Top datang bilang intinya kuliah dulu baru nanti kerja demi masa depan kita. Tapi Top cuma diem. Besoknya Top masih bandel nggak masuk kuliah dan ditelepon temannya dia dipanggil dosen karena terancam mau dikeluarkan.
Tapi Top gak ngurus, dia tetap jualan. Di tempat jualan, Top dimarahi pemilik mall karena asap dagangannya itu mengotori plafon. Dia diancam akan dibatalkan kontraknya. Tapi Top berjanji akan mengecat ulang plafon, lalu dia diberikan syarat besok harus selesai. Kalau enggak, kontrak batal. Top langsung ngecat ulang plafon dibantu pamannya, tapi pengunjung merasa terganggu. Dia kembali dimarahi dan disuruh malam saja ngecatnya. Malam harinya Top kembali ngecat, sekarang dibantu ibunya. Satpam datang bilang mall mau ditutup. Top bilang sedikit lagi, si satpam masih nggak boleh, sudah waktunya tutup, nanti bisa kena sanksi. Top langsung ngambil uang untuk nyuap si satpam. Satpam menatap ibu Top dan menyuruh anaknya diajari kejujuran serta tanggung jawab. Uang dikembalikan lalu menyuruhnya segera pergi. Top jalan keluar sambil marah karena target pekerjaannya nggak tercapai. Ibunya pun menenangkan sambil bilang ikut saja ibu ke Cina. Karena orang tuanya Top mau pindah ke Cina dan mulai hidup baru guys. Mendengar itu Top tambah marah karena nggak diajak bicara sebelumnya. Top bilang nanti pasti bisa, cuma butuh waktu untuk bangkit. Ibunya nangis dan Top kembali meyakinkan akan berusaha keras untuk membantu keluarga. Besoknya Top foto untuk paspor, tapi dia nggak fokus, melamun, dan saat mau difoto dia milih pergi. Dia menemui orang tuanya, bilang nggak bisa ikut ke Cina. Mau tetap di sini, akan bekerja keras dan berjanji akan mengembalikan orang tuanya ke Thailand. Dia pamitan sama ibunya dan ayah Top berkata, kita harus mengawali semuanya, jaga diri baik-baik, ayah sayang kamu, lalu pergi. Top langsung semangat bergegas kembali ke mall untuk mengecat plafon. Tapi Top dihadapkan kabar buruk lagi guys, beberapa dagangannya dihentikan karena masalah yang sama. Di rumah, Top termenung pusing, di depan ada tetangga yang gosip, ia ke gerbang ternyata ada surat pemberitahuan penyitaan rumah. Surat diambil dan dibuang. Saat jalan Top bertemu pacarnya sambil marah mendorong Top sampai jatuh. Dia marah karena Top gak pernah menghubunginya lagi. Top langsung meluk pacarnya. Di dalam mobil Top curhat masalah dagangannya dan si pacar mengajak dia kembali kuliah karena SMA saja nggak cukup katanya. Si pacar lalu memberikan rumput laut kering yang belinya itu jauh, belum banyak dijual di sekitar. Top lalu memakannya, terasa enak dan langsung punya ide. Dia menemui profesor ahli pangan, menanyakan gimana caranya agar rumput laut tetap kering dan gak basi. Dia pun diajari pengemasan yang baik, pakai mesin vakum sehingga oksigen keluar dan lain-lain. Top lalu menjual mesin goreng kacang otomatis dan membeli banyak rumput laut mentah. Rumput laut coba digoreng tapi gak enak, terus dicoba tapi masih tetap pahit, sampai habis banyak tapi tetap belum enak juga. Top lalu menjual komputernya untuk tambahan modal. Pamannya bilang, susulah ibumu, kamu sudah habis banyak uang tapi belum menghasilkan apa-apa. Tapi Top gak menyerah dan bilang, kita harus terus berusaha, kita harus yakin akan berhasil, itu sudah jadi pilihanku, kita akan sukses. Jika kita sudah mulai tidak boleh menyerah. Pamannya pun hanya ngangguk. Top ditelepon pacarnya untuk daftar kuliah. Dia mencoba tes masuk kuliah lagi guys. Malam harinya Top pulang, hujan besar, membawa masuk rumput laut mentah. Saat di dalam merasa ada yang aneh. Top memanggil pamannya tapi nggak ada jawaban. Dia pergi ke belakang dan ternyata pamannya sudah tergeletak bersimbah darah. Top langsung membawa pamannya pergi dan rumput lautnya kehujanan guys. Di rumah sakit Top bersedih karena satu-satunya orang yang selalu membantunya nggak sadarkan diri. Siangnya Top kembali menggoreng rumput laut.